hidup panjang umur, bersilaturahim, berkah rezeki insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah ada pembacaan Al-Qur'an, ada silaturahim. Silatu menghubungkan, silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim tempat maaf beribu maaf, tempat janin dalam kandungan perempuan, itu namanya rahim. Ini yang tidak ada di dalam badan laki-laki. Wajah bisa dirubah, wajah laki-laki bisa dirubah jadi wajah perempuan, namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Tapi kalau rahim ini belum ada yang bisa mampu membuatnya. Makanya kalau perempuan sudah divonis oleh dokter, ini rahimnya bermasalah, ini ada kista na'udzubillah, ini ada kanker karena makan pengawet, ini karena makan makanan cepat saji, menggumpal di dalam, akhirnya rahimnya mesti dibuang. Mudah-mudahan yang kebetulan kena penyakit disembuhkan, disehatkan Allah. Jaga rahim dengan baik, karena itulah hakikat perempuan. Perempuan yang melahirkan anak, anaknya ada di dalam rahim. Silatu menempelkan rahim perut. Apa maksudnya ini? Maksudnya saya dengan ibu, dengan bapak, dengan masyarakat Karawang berasal dari ayah saya dari Sumatera. Ayah ibu ya dari Karawang. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Berbeda pulau, berbeda bahasa, tapi sebenarnya kita berasal dari rahim yang sama. Rahim siapa? Beda ibu saya. Ibu saya dari Sumatera, ibunya bapak dari Karawang. Kok dikatakan dari rahim ibu? Ha, ibu siapa? Ibu si Saha atuh? Enggak sama ibunya. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ibu saya dengan ibu adalah ibu-ibu. Berasal dari rahim ibu yang sama. Ibu Hawa, istri Nabi Adam. Boleh saya nanya? Jangan marah ya. Jangan tersinggung ya. Yang di sini tidak berasal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, tolong angkat tangan. Semuanya kita berasal dari Nabi Adam, istrinya Hawa, rahimnya satu, itulah dia rahim Hawa. Maka kita sebenarnya berasal dari satu perut. Satu perut, satu itu perut itu udara, seudara seperut. Makanya begitu saya mengatakan saudara-saudara seperut. Saudara satu, udara perut, saudara-saudara seperut. Pertanyaannya, apakah kita ini satu perut? Memang susah menjelaskan sama orang yang kepanasan ya. Dehidrasi, kurang cairan. Kita ini satu perut, berasal dari perut Hawa. Aduh. Ibu saya, ibu Pak Bupati, ibu Pak Kapolres, ibu Pak Dandim, semuanya berbeda. Tapi kalau diurut-urut ke atas, sebenarnya kita satu. Itulah yang disebut dengan silatu. Nanti dibuat dalam acara kita adalah silaturahim. Begitu pulang ditanya, apa arti silaturahim? Silatu menempelkan, rahim perut. Silaturahim enggak tahu. Sudah dijelaskan Ustaz Abdul Somad.
maknanya adalah menyatukan hubungan kekeluargaan. Kita ini diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama berasal dari satu perut, satu rahim, perutnya Hawa. Betul? Yang kedua diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga diikat dengan ikatan yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambaikan tangan ke kamera. Hai guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyambung tali silaturahim, panjang umurnya, berkah rezekinya. Siapa yang memutus tali silaturahim, walaupun khatam Quran, walaupun tarawih 30 malam, walaupun tahajud, walaupun iktikaf, tidak masuk surga. Nggak ada yang mengaminkan. Ustadz ini ngomong begini ini dari mana? Saya nggak pernah ngomong dari kata-kata saya sendiri. Nabi yang bersabda, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kita siang ini menyambung tali silaturahim. Abdul Somad sengaja datang jauh dari Pekanbaru Riau, berangkat dari rumah jam 6.30. Ustadz mesti cepat, habis sholat subuh langsung ke airport. Sampai di airport dikasih tahu, Ustadz pulang dulu, pesawatnya rusak. Mendengar pesawatnya rusak, saya pulang mikir saya, ini kalau pesawatnya nanti bisa jalan, saya jadi ragu mau naik. Jadi jam berapa saya berangkat? Jam 12 nanti Ustadz. Saya lihat jam 8, aduh saya pulang lagi. Pas saya pulang, jangan pulang dulu Pak Ustadz. Tadi katanya pulang, jangan pulang dulu. Ada satu seat Pak Ustadz, tapi tim Ustadz nggak bisa terbang. Ustadz berangkat sendiri. Saya jarang berangkat sendiri. Saya berangkat sama tim. Timnya nanti nyusul pesawat yang lain. Pesawat yang rusak tadi saya tanya. Enggak. Pokoknya Ustadz berangkat sendiri aja. Ayolah, bismillah, saya berangkat sendiri. Akhirnya saya sampai karena doa Bapak Ibu semua. Tadi waktu saya mau berangkat, saya lihat dari kaca pesawat, semua orang di bawah melambaikan tangan. Jarang-jarang saya naik pesawat orang melambaikan tangan. Dalam hati saya, jangan-jangan ini terbang yang terakhir ini. Saya hitung jari saya, masih 5. Kata orang kalau kita mau mati itu jari kita jadi 6. Jangan pernah takut mati. Karena kita mati bukan karena naik pesawat, bukan karena naik sepeda motor. Di tempat tidur pun bisa mati. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala kau mesti mati, maka saat makan pun tercekik mati. Digigit nyamuk pun mati. Tapi kalau Allah takdirkan hidup, bisa bersilaturahim, hidup panjang umur, bersilaturahim, berkah rezeki insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau berkah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-sering menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini Allah menurunkan rahmat dan berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, baca Quran. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, mamin muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wayatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka berdua. Ini penting, namanya musafahah, berjabat tangan. Maka saya tadi dari mulai turun mobil berjabat tangan, salaman, 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 sampai ke atas. Ustaz Somad ini nggak adil, semua jamaah dia salami,
Pak Bupati salaman, Pak Kapolres salaman, Pak TNI Polri salaman, tapi ketemu dengan ibu-ibu kok nggak salaman? Ada suaminya. Diletakkan paku di telapak tanganmu, menembus kulitmu, khairan, lebih baik min anta musayyadam ra'atin la yahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Bukan kata saya hanya menyampaikan saja hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja. Kemarin kami lihat di video dia megang tangan perempuan, nenek-nenek. Nggak apa-apa, sudah tua. Tapi ibu-ibu yang sudah tua hati-hati juga. Nanti kalau ada anak-anak muda nyalamin ibu terus, hati-hati. Itu kena penyakit Oedipus kompleks. Apa namanya Pak Ustadz? Oedipus kompleks. Penyakit apa itu? Nafsu ngelihat nenek-nenek. Hati-hati, waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bersilaturahim ada salaman. Ketika kita ketemu dengan orang, tangannya masuk kantong ke dalam, sombong, nggak mau ngelihat orang, tangan masuk ke dalam, wajah lihat ke atas, hidung pesek hujan gerimis, sombong. Kita kalau ketemu orang ulurkan Ustaz Somad ini ngomongnya aja baik, rendah hati, tawaduk kelihatannya. Tadi dari turun mobil kami ngulurkan tangan, dia nggak mau salaman. Saya salaman secukupnya. Karena kalau saya salami semua dari ujung kemari 1 jam, Bapak Ibu sudah lama menunggu. Maka semua saudara-saudara saya yang tidak sempat saya salami dari awal sampai ke atas pentas, sudikah memaafkan saya? Dah selesai. Maka bersalaman ini, selesai salat salaman, begitu datang salaman, selesai acara salaman, kemarin Idul Fitri salaman. Kalau salaman lihat wajah orang, usahakan senyum. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Ini kadang ada orang salaman, tangannya kemana, wajahnya kemana. Iya, kemarin kan sudah saya ngomong, iya apa kabarnya? Itu saya katakan semuanya kan. Karena yang mau kita salami ini manusia, mereka juga punya perasaan, rasanya berada di dalam. Jendela jiwanya adalah mata, maka tatap matanya. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Saya disalami orang. Jamaah kalau ketemu bukan cuma salam, habis salam dipeluk, udah tahu ustadznya kurus, dipeluk, habis itu langsung sebelah kiri megang leher, sebelah kanan langsung. Itu tanda cinta, tanda sayang. Mudah-mudahan jamaah yang berkasih sayang karena Allah inilah nanti yang mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah.